RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yo, yo, ayo. Tinggal di mana? Di sini di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Tinggal sama siapa di Surabaya? Sendirian. Oh ya. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari sekarang agak. Sehari-hari apa kegiatannya? Dulu kegiatan saya jualan pakaian. Di mana? Di Surabaya sini. Di Kredit tuh loh. Oke. Iya. Belinya di mana? Belanjaannya di mana? Pasar Turi. Belanja di Pasar Turi. Iya. Terus dijual, diecer, dikreditin. Iya. Sempat berapa tahun tuh bikin usaha itu? Jual Iya. baju kreditan sempat. Sudah agak lama. Sempat berjalan berapa tahun? 10 tahun? Belasan tahun. Kenapa kok berhenti nggak lanjut? Kenapa kok? Habis kena ujian. Ujiannya apa? Kena ujian itu saya pinjem bank untuk bangun rumah. Berapa? Pinjem 105 juta, sabunganya jadi 165. Pinjem di BRI. Jadi kan ibu jual kredit juga belinya 10, jualnya kan 12. Iya, lebih ya kadang. Sama. Iya. Kenapa kok itu? Ngeluh atau sedih? Bukan ngeluh. Kan semakin saya hutang itu kan untuk bangun rumah. Iya. Belum selesai dibawa kabur. Apanya? Ya, orangnya kabur. Orangnya yang bangun? Yang bangun, iya. Ada ibu udah nyerahin? Sudah. Akhirnya nggak dilanjutin lagi tuh bangun rumahnya? Ya, terpaksa ya ditinggal begitu aja. Jadi ya terus mau apa lagi? Dicari ya orangnya sudah kabur. Gitu. Jadi agak. Deketin mic-nya. Jadi ya agak jualan agak berkurang. Jadi lemas. Bukan lemas lagi, nggak bisa. Jadi nggak semangat. Nek semangat sih ada. Jadi kenapa? Mau belanja uangnya susah, soalnya berkurang. Itu ada sedihnya gak? Ada ngeluhnya gak? Ada mikirnya gak? Saya nggak gitu. Masalahnya kan itu kan usaha saya sendiri, jadi nggak ngeluh saya. Soalnya kan usaha saya sendiri. Yang bikin ibu nggak semangat apa? Karena nggak ada uangnya yang buat belanja. Iya, kurang. Mau belanja pesanan banyak, uangnya kurang. Itu jadi berkurang. Kalau mau ada pesanan, saya nggak bisa ngasih. Gitu. Kelemahannya orang Indonesia begitu. Iya. Kelemahannya orang Indonesia makanya nggak maju-maju. Melihat nggak punya uang, nggak semangat. Iya, semangatnya berkurang. Berkurang. Iya, berkurang. Peluangnya ada. Peluangnya ada. Itu ciri-ciri orang Indonesia. Iya, betul. Namanya si goblok. Iya, betul. Si goblok. Betul. Orang Indonesia namanya si goblok. Iya, betul. Peluang ada, modal nggak ada. Modalnya mundur. Jadi semangatnya turun. Turun. Iya, turun. Akhirnya setan masuk. Iya, betul. Setannya masuk, betul. Iya, dulu saya kan pernah ke sini sekali toh, Bapak Haji. Sekali ikut pencerahan. Itu badan saya masih agak gemuk, 68 berarti. Sekarang nggak ada 40, cuma 35. Kenapa? Ya gitu, enggak. Pemasukan kan berkurang terus Bapak Haji. Ya pemasukan berkurang. Sedang kita kan perlu makan terus toh. Untuk hidup. Ya iya loh Bapak Haji. Ya untuk hidup. Rumah kan hanya bisa berdiri aja gitu. Belum total. Itu. Kan terus jadi dibawa kabur. Orangnya sudah enggak ketemu. Ya. Itu ciri-ciri orang Indonesia. Betul.
semangatnya turun. Iya betul sekali. Alasannya karena nggak pegang duit banyak. Iya betul. Iya. Harusnya ibu semangat. Iya. Justru dengan ibu nggak megang duit tambah semangat kayak orang narik itu Bu apa? Narik jepretan apa namanya tuh? Busur. Narik busur ke belakang, Semakin makin kenceng Bu, Iya. makin semangat. Terus nanti yang ngasih kode Allah. Lepas, das, cus. Begitu, ini malah lemes. Sampai sekarang Berat badan lemas. turun. Sampai dia gini, kalau ngomong sendiri juga agak kayak sengal-sengal gini. Saya Gampang lah. kadek sudah Bikinin air asinan bentar belakang. belasan tahun kan sudah hidup sendiri. Ya, Jadi kan tulis dulu namanya ibu. Sekalian saya obatin. sampai tangan saya kayak gini apa? Ya, itu namanya penyakit mata duitan. Jadi yang tengah Ya, nanti kalau ibu saya kasih pegang duit langsung bisa sembuh kok. Alhamdulillah. Saya pegangin duit 100 juta langsung sembuh tuh bisa nggak? Alhamdulillah, Bapak Haji. Sembuh. Itu namanya penyakit mata duitan. Belasan tahun saya hidup sendiri. Lah, saudara 4 yang hidup tinggal saya. Jadi nggak ada teman curhatnya. Ya nggak ada teman curhat. Jadi ya sendirian aja. Sendirian. Ibu pernah kawin apa belum? Udah pernah 2 kali. Kawin 2 kali. Suami yang pertama mati apa hidup? Hidup semua dua-duanya. Oke. Kawin 2 kali dapat anak berapa? Gagal Bapak Haji. Nggak punya anak? Oh iya. Meninggal. Anak sama suami yang pertama anaknya piro? Joyo Miti. Suami pertama 1. Iya. Anak 1 meninggal. Nikah sama suami yang kedua anaknya piro apa? Gagal cerai. Jadi Nggak dapat anak. Nggak punya anak. Kan 5 bulan dalam kandungan saya tergelincir jatuh sama suami. Sama suami yang kedua? Pertama. Suami yang pertama? Langsung pendarahan. Langsung dikiret. Sama suami yang kedua dapat anak gak? Enggak. Udah tua. Suaminya ya udah. Cerai mati, cerai hidup sama suami kedua? Cerai hidup semua. Cerai hidup semua. Iya. Sekarang ibu hari ini maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Biar hutang Sumini lunas. Utang ibu tidak akan lunas selama ibu masih egois. Ibu tuh masih egois. Bisa gak jangan egois? Tahu gak egois? Bisa. Apa tuh egois? Ya egois ya kalau ada apa-apa masih mikir aja. Masih saya kok gini. Itu. Sebenarnya ya saya sudah deketin mic-nya. Kadang sudah bisa Bapak Haji. Soalnya kan saya nggak ada yang ganggu ya, kan hidup sendiri. Tadi kadang kan gini, ya Allah, kenapa ya saya kok semakin hari kok semakin mundur. Itu ngeluh gak? Ngeluh sih enggak. Itu namanya ngeluh gak? Ngeluh. Sebenarnya sih saya berusaha nggak ngeluh. Tapi dengan ibu ngomong dalam hati, iya. Itu namanya ngeluh. Jadi, loh, kenapa ya hidup saya kok makin lama makin mundur ya? Itu namanya ngeluh, itu namanya mikir, itu namanya komen. Saya hilangkan loh pada. Tapi kok jadi saya mikir di belakang aja. Masih mikir belakang apa? Itu. Jadi saya sudah belajar merubah itu. Tapi kadang kok masih belakangnya tak ikutkan aja. Kan saya orangnya kan nggak mau banyak bicara toh. Jadi hanya diem aja. Ibu nggak banyak bicara tapi sekali tindakan bikin orangnya langsung
Mati. Dalam arti kata mati keinginan, mati jadi kecil hati. Jadi ibu tuh diem, tapi kalau sekali tindakan, des. Ada tamu RDAY Bu, perempuan umurnya 53 sekarang. Iya. Cerai 2 kali sama kayak ibu. Orangnya diem kayak ibu, nggak pernah banyak ngomong. Dia kalau sama suami yang pertama, minta KTP-nya diurus, tato cerai. Nikah lagi yang kedua di hotel. Sama suami yang pertama dapat anak 1, perempuan. Nikah yang kedua nggak dapat anak karena cuma sebentar. Kawin di. Minta buku nikahnya, minta KTP-nya, tahu-tahu cerai. Oh, Namanya egois. Tapi ibu masih bagus, nggak kena penyakit. Orang perempuan yang egois, penyakitnya tuh namanya kista lever. astagfirullah. Ibu alhamdulillah nggak kena. Kenapa? Karena ibu egoisnya masih kelas ringan. Kalau tamu saya ini kelas kakap. Dari 6 bersaudara, dia anak nomor 5, dia nggak punya rumah. Satu-satunya. Nomor 1 pengusaha, punya rumah. Dia nggak punya rumah nomor 5. Adiknya punya rumah. Dia anaknya perempuan 1. Yang jadi korban jadi anaknya. Ibu masih mending anaknya meninggal. Ini anaknya dia hidup. Tapi nggak kawin-kawin sampai kapanpun. Karena dia egois. Oh, Egoisnya luar biasa. Egoisnya luar biasa. Nah dia langgeng sama suami yang ketiga sekarang. Sama suami yang ketiga. Tapi kasihan suami yang ketiga sekarang. Menderita. Nah ibu untung nggak nikah lagi. Kalau ibu nikah lagi yang ketiga lebih parah lagi. Menderita. saya nggak ingin menikah, Pak. Iya kalaupun ibu nikah lagi suami yang ketiga. Biasanya kalau perempuan egois tuh hobinya kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Nggak ingin kawin lagi kok, udah tua. Iya maksudnya karena ibu udah tua. Dia kan waktu kawin yang ketiga usianya 52, 48. Sekarang usia 53. Dulu waktu dia 47 waktu dia kawin yang ketiga. Gitu. Jadi ibu kena penyakit namanya egois. Terima kasih. Kalaupun ibu punya rumah, rumahnya angker. Oh gitu. Ya, kalaupun ibu punya rumah, rumahnya angker. Dan rumahnya dandan mulu. Ya bocor lah. Ya mesin airnya rusak lah. Ya sanyonya inilah. Itu aja. Itu namanya perempuan egois. Oh gitu. Nah coba ibu hilangin egoisnya dulu Bu. Egois tahu kan ibu egois? Mau menang sendiri. Maunya saya. Apa-apa saya. Misalkan nih ya. Suaminya dandanin yang bocor ya. Dia marah ngamuk. Tuh perempuan egois. Maunya si perempuan egois. Suaminya ngasih duit ke dia. 200 juta. Atau 100 juta. Nanti si perempuan itu yang belanjain. Dandanin rumah. Perbaikin. Jadi suaminya tuh Yang kasih duit ke gue dong. yang pegang uang perempuan. Perempuan, betul. Itu namanya perempuan egois. Tapi kan gak punya rumah kasihan. Anaknya 1 perempuan. Iya. Dan dia sama anaknya maunya lebih cantik dia daripada anaknya. Kan kasihan anaknya. Oh, gitu. Iya. Pasti lagi nonton dia. Kalau seleb dia pasti nonton. Oh, gitu. Pak Haji nyinggung saya ya Pak Haji. Dan dia hobinya suami yang pertama, suami yang kedua. Dia maunya dimandiin sama suaminya. Sekarang nikah sama yang ketiga. Karena yang ketiga pasiennya RDAY. Dia belum pernah dimandiin sama suaminya yang ketiga nih. Ya Allah. Belum pernah. Kenapa? Kan saya bilang lo kalau mandiin ntar cerai. Jadi sekarang suaminya yang dimandiin sama istrinya sekarang. Berusaha gitu paling dia. Iya saya bilang. Lo jadi kalau kita ke sana kita lihat ini apaan nih kamar mandi. Ada bangkunya ini buat mandiin laki gue. Gue ingetin ilmunya lu Ji ya. Tapi kasihan kan. Rumahnya pindah-pindah kayak kucing. Padahal dia tinggal di perumahan yang mewah di Bogor.
menengah ke atas. Dekat sama rumahnya Pak Wali Kota Bogor. Luar biasa sugihnya. Iya. Tapi ya itu egois. Nah coba ibu jangan egois. Iya mikir, padahal mikir sendiri kan nggak ada teman ya, hitungannya. Cuma saya kadang ya gitu, kok semakin mundur ya, kan pelanggan saya kan semakin habis toh Bapak, kan nggak bisa kulaan lagi, nggak bisa belanja lagi. Deketin mic-nya. Iya kan mundur, Mm-mm. nggak bisa belanja. Jadi pikiran saya gini, ya Allah, kok nggak bisa kulaan ya? Kapan ya saya bisa belanja? Biar pelanggan saya tambah ada. Kan sekarang habis toh Bapak Haji, tinggal sedikit-sedikit gitu untuk hidup. Ibu tinggal ngilangin egois saja, nanti rezekinya naik lagi, mededel. Amin. Rezekinya mededel. Iya. Soalnya kalau saya sedih sama siapa, wong keluarga saya hanya sedikit. Ya keluarga saya hanya sedikit. Nggak usah sedih, karena kalau ibu sedih rezekinya pergi. Nggak ada, soalnya kan hitungannya kalau sedih sama siapa? Ibu nggak boleh sedih, ibu harus senang, gembira, ceria. Iya, sampai bilang egois itu iya. Egois kan? Ya itu. Iya, ibu jawab egoisnya kelamaan. Mikirnya situ, mikirnya belakang saya. Egois, egois, Iya. egois, Iya. egois. Ibu nggak mau jawab, gua sindir lagi lo egois. Iya, betul. Gua sindir lagi egois. Bu, orang yang satu-satunya ngomong ibu egois saya doang. Kecuali suami ibu yang ngomong. Walaupun gue bukan suami lo, gue udah ngomong egois. Kok gitu Pak Haji? Lah, kan kita udah bisa lihat nih. Bu, orang egois itu biasanya nih Bu, hobinya nih Bu, renov kuburan. Misalkan orang tuanya udah meninggal, dia yang renovasi itu kuburannya. Harusnya nggak boleh. Kan anaknya belum nikah. Oh gitu. Yo nggak boleh. Oh, Jadi duitnya kakak-kakaknya dikumpulin, nanti dia yang ngelola. salah. Nah, dia yang ngelola. Oh, Kakak-kakaknya kan punya anak. Anak keponakannya kan kawin. iya. Nah, ini orang egois. Jadi panitia sibuk, panitia pernikahan tuh namanya perempuan egois. Oh iya. Dia yang belanja baju di Melawai, Majestic. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya tukang ngeker. Iya, iya. Pak Haji kok tahu semuanya sih kehidupan saya? Ya gampang ketebak lah. Akhirnya yang jadi korban anaknya perempuan. Iya. Jadi anaknya perempuan kalau punya pacar gagal lagi. Punya pacar gagal lagi. Punya pacar gagal lagi. Dan selalu si ibu egois ini nggak mau jelek, maunya cantik. Kasihan si anaknya akhirnya nggak kawin-kawin Iya. sampai hari ini. Betul? Betul. Set, alhamdulillah. Iya, saya cuma ke belakang kayak gitu. Ya Allah, apa belanja? Deketin. Iya, mau belanja. Uang tinggal sedikit. Untuk makan aja dan nggak belanja. Jadi yang penting kan makan dulu, Pak Haji. Soalnya kan hitungannya kan hidup sendiri ya. Makan kan nomor satu. Makan nomor satu, yang penting bisa makan. Untuk bayar BRI aja susah. Saya ngedat sudah 1 tahun. Nggak saya bayar. Ibu utangnya di BRI. Di BRI. Ini perempuan egois, utangnya di Bank Penin. Saya. Cicilannya 7 juta sebulan. 2.800.000. Kok Pak Haji tahu? Wes tak keker sisan. Makanya badanku sampai kurus itu mikir hutang saya. Punya tanggungan hutang BRI. Gitu. Tagihan kan semakin habis orangnya. Sudah lunas. Jadi ya Allah, kapan aku bisa belanja? Gitu. Ya Allah, kapan saya bisa belanja? Itu Bapak Haji. Jadi mikirnya untuk makan aja, enggak belanja karya gitu. Yang penting kan makan dulu. Iya. Kan hidup sendiri, makan dulu. Gitu. Jadi kalau mikir belanja enggak mikir. Sekarang Ibu maksain ke RDAI dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya. Apa hajatnya malam ini? Hajatnya hutang
pasti lunas. Ilangin dulu egoisnya. Amin. Ilangin dulu egoisnya. Iya. Iya. Egois itu kalau di sifat 18 masuk kemana tuh? Ya, Ada gak 18? Coba dilihat. ya gundah, Coba bos, lihat bos. Egois itu masuk di mana bos? gundah, murung, Coba, Bos. jengkel, bawel, cemberut, cerewet, gelisah, Semuanya orang itu. Semuanya Bu 18. gelisah. Nih saya itu gundah itu saya sudah nggak mikir gundah, saya hidup sendiri nggak mikir gundah saya. Kan sendirian toh. Jadi nggak mikir gelisah ya enggak, sudah saya hilangkan gitu. Hidup sendiri mikirnya saya bisa makan aja. Mikirnya saya gitu, bisa makan aja. Nggak mikir jauh-jauh. Ya nggak mikir jauh-jauh. Bisa makan jadi nggak mikir saya harus begini begitu enggak. Terus nggak mikir cemberut sama siapa, kan nggak penting, nggak ada, nggak punya lawan cemberut nggak ada, kan keluarga cuma sendirian toh, jadi nggak ada untuk hitungannya jengkel sama siapa itu nggak ada, Iya, yang jadi nggak ada. Mikir cemberut tidak harus ada lawannya. Iya, kan? Jadi mencemberuti diri Sendiri. Meratapi nasib. Tapi Iya, nasib. iya betul. Menjengkeli diri sendiri. Iya betul. Iya. Iya itu. Karena egois itu kan kena semua. Itu karena dia memang egois itu tanda kutipnya menting ke awake dhewe. Iya. Iya. Mentingkan dirinya sendiri. Jadi enggak cuek masa bodoh terhadap orang lain. Ini urusanku sendiri. Jadi egoisnya gitu. Pokoknya saya. Pokoknya saya. Iya, Pokoknya saya. Nah itu akhirnya kan yang disedihin dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Aku kok gak iso bayar utang. Nah sedih. Iya. Tadi karena pentingkan diri sendiri. Iya, betul. Terus akhirnya juga timbul rasa ngeluh, jengkel pada diri sendiri, jengkel pada keadaan yang menimpa dirinya. Tapi sekarang sudah saya mikir enggak. Soalnya kan badan saya kan kurus, tambah kurus. Saya udah gak pikir sekarang. Ya. Udah lama. Ya itu harus pesan Pak Haji tadi, harus pokoknya egoisnya harus dibuang. Buang dulu. Iya, saya Egoisnya harus dibuang jauh-jauh. Jadi sifat 18 ini harus Ibu tinggalkan semuanya. Iya. Walaupun itu terhadap diri sendiri. Karena kalau jengkel terhadap diri sendiri, ujung-ujungnya bisa kita jengkel sama Allah otomatis. Menyalahkan Allah kita akhirnya. Betul. Maka harus dibuang. Allah nggak salah apa-apa. Kita nyalahin Allah. Kenapa ya di hari tua saya kok begini? Kenapa ya kok nasib saya begini? Kenapa ya saya dari 6 bersaudara semua punya rumah, saya nggak punya rumah. Misalkan dia 6 bersaudara kan tamu saya. Kenapa ya dari semua ini gini-gini? Nggak boleh. Nggak boleh. Ibu harus tidak boleh meratapi nasib. Iya, saya cuma kadang ya di situ. Ibu suka meratapi nasib. Kalau lagi sendiri ibu meratapi nasib. Kenapa ya di usia, ibu usia berapa sekarang? 62. Di usia saya 62 kok seperti ini. Iya. Sementara saya lihat orang lain di usia 62. Jangan dibanding-bandingin. Nggak ingin melihat orang lain. Orang lain mau apa biarkan. Saya nggak. Ibu nggak boleh meratapi diri sendiri. Nanti akhirnya lama-lama tadi Bapak bilang benci sama Allah. Iya. Kok malah mundur Iya. terus Pak Haji saya. Iya, itu berarti kan sedih, meratapi diri sendiri. Iya, mau belanja nggak bisa. Belanja nggak bisa. Itu ucapan yang negatif. Karena Ibu sudah ngeblok, sudah memberi pagar bahwa dengan uang segini nggak cukup saya kalau belanja. Maka
saya beli, saya makan aja. Berarti ibu tadi itu egois. Jadi mementingkan, wes penting makan, urusan nanti kan nanti. Padahal tidak begitu. Dengan uang yang ibu pegang, ibu berbuat, kan bisa nanti. Berbuat hasil jalan itu bisa saja. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ibu mendahulukan namanya Sedekah. Iya. sedekahkan saja dulu. Bahkan Rasulullah sedekah walaupun hanya separuh Kurma. paruh. Dari makan ibu sedikit aja, sisanya buat sedekah. Itu yang bisa nolong ibu. Iya. Dekatkan ke Allah. Ibu tuh yang bisa nolong ibu cuman sedekah. Sedekah, Iya. sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah subuh. Itu yang bisa nolong ibu. Tapi kalau ibu nggak sedekah nggak bisa. Kenapa? Diratapin nasib, nggak merubah nasib. Tapi kalau ibu sedekah. Iya Bapak, memang iya. Saya merasakan begitu. Iya. Kalau meratapi terus kan nggak ada perubahan. Iya memang, iya yang saya rasakan gitu. Penghasilan kan semakin nggak ada, semakin mundur terus. Saya semakin mengeluh Nah, itu kalau karena ibu sudah itu. bilangnya mundur. Tapi ibu kalau bilangnya pasti dapat hari ini, pasti dapat hari ini. Dengan ibu yang didapat kemudian disedekahkan, terbuka semua. Orang-orang yang harusnya tidak ngereken akhirnya nyari ibu. Bu ini bu, saya punya utang kemarin. Iya. 2 hari yang lalu ada tamu privat khusus kemarin malahan. Pak Haji, saya malah bingung. Itu orang saya nggak merasa ngasih pinjeman, itu saya ditelepon mau bayar utang 10 juta. Saya terima nggak Pak Haji? Itu saking dia sudah legowo. Privat pulang dia meraktiin legowo, dapat duit 10 juta. Privat. Iya. Sedekah 10 juta. Iya. Saya bilang, Bu, mau gak duitnya balik lagi yang 10 juta privat? Kan udah saya sedekahin, nanti balik lagi. Bisa. Legowo, Bu. Nah, pulang dari sini dia legowo, malamnya langsung diganti sama Allah 10 juta, ngetes. Alhamdulillah. Nanti naik lagi 100 juta, nanti naik lagi 1 miliar, nanti naik lagi 10 miliar. Bertahap. Caranya apa? Buang egois. Iya. Kalau saya kan hitungannya kalau urusan keluarga, urusan apa kan sudah nggak ada. Kan hidup sendirilah hitungannya. Jadi nggak mikir, cuma paling aku dapat uang untuk makan. Itu namanya meratapi nasib gak? Iya. Ya nggak boleh. Iya Bapak Haji. Iya itu. Ngajarin Bos, gimana caranya biar nggak ngeratapi nasib? Iya, meratapi nasib saya. Iya. Jadi kunci ilmu RDAI adalah tadi sering diucap Pak Haji. Zaman kita kecil namanya ratapan anak tiri. Ratapan ibu tiri. Apa ratapan anak tiri? Iya, ibu anak tiri. Jadi harus legowo. Menerima semua ketetapan, keputusan, takdir yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Kita terima apa adanya. Tidak ngeluh, tidak komen, tidak mikir. Tapi apa? Dijalani, disyukuri, dinikmati. Jadi ibu tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga uang yang didapat seberapapun itu Allah jadi murka karena ibu uang hanya segini. Kan hanya. Iya. Hanya. Harusnya apa? Alhamdulillah. Saya pegang uang. Syukurnya untuk apa? Sebagian disedekahkan. Bagian untuk ya kegiatan ibu-ibu kembali dengan bersyukur, mensyukuri yang ibu peroleh seberapapun itu. Kata Allah, Allah melipat gandakan lagi. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu tidak mensyukuri, dengan apa tidak mensyukurinya? Uang hanya segini. Iya. Nah,
Uang Iya. hanya segini, Iya. nggak cukup. Iya. Mau ini juga nggak cukup. Ya udahlah. Itu Iya. berarti tidak Kurang bersyukur. bersyukur itu. Bukan kurang, tapi tidak. Kata Allah, wala in kafartum, kalau kamu mengkufur, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, inna adzabi lasadid, maka azabku sangat pedih. Jadi ibu harus bertobat. Hanya bertobat, justru dengan ibu, kesendirian ibu itu memperbesar, memperkokoh sifat yang Pak Haji pesan sejak awal tadi itu. Iya. Apa tuh? Egoisnya Egois. ibu dengan kesendiriannya itu semakin kuat. Iya. Aku ngene iso dhewe, nggak bergantung sama kamu. Nah, ini justru padahal sementara ibu juga harus berhubungan dengan orang. Tempat orang yang ibu belanja di pasar turi, dengan orang-orang yang kredit ke ibu. Ibu kan mesti bersosialisasi pada mereka, bukan aku. Enggak, yang dipesankan Pak Haji tadi. Iya. Dengan ibu tidak mengedepankan akunya, Iya. bisa jadi ibu seperti tamunya Pak Haji yang dari Makassar. Privat di sini nggak punya uang. Mau belanja, bawa dagangan ke Makassar, nggak punya duit. Gak punya duit. Sama Pak Haji, datang ke pabrik Pekalongan. Datang aja, nggak bawa uang Bu. Dibawain barang dagangan ke sana senilai 1 miliar ya. Senilai 1 miliar lebih nilainya. Dan itu nggak bayar. Dibawa ke sono, langsung ada yang Beli. nangkap, beli. Bayarnya tunai. Nggak mau pabriknya. Nanti aja setelah lebaran. Nah, seperti itu harusnya. Keyakinannya. Bisa jadi ibu yang sudah pelanggan yang lama tadi itu, atas kelegowoan ibu, kemudian Allah takjub, ibu bersyukur, Allah bukakan pintu. Kemudian pesanan sudah ada, ibu bilang tadi. Kalau pesanan orang itu pesen nggak kurang, berarti kan banyak sudah, cuma nggak bisa, nggak ada uang. Nah itu Nggak ada uang. peluangnya ada. Iya. Kalau ada peluang itu ada tantangan pasti. Iya. Nah tantangannya ibu bagaimana caranya? Datang, tempo. Bisa. Kalau ibu tadi itu Gowo. Ibu bersyukur. Iya. Dapat angsuran dari orang-orang yang kredit sekian, disyukuri, sedekahkan. Syukuri, sedekahkan. Nanti ada aja orang yang, Bu, pesenanmu banyak atau Bu? Oh iya, oke. Yaudah nih, bawa. Iya. Saya hitungannya sedekah ya baru-baru aja kan, nggak ada kelebihan uang untuk makan, untuk beli beras yang terutama kan pemasukan hanya sedikit. Yang penting bisa makan. Nah itu. Itu jadi apa? Yang salah di situ Ibu. Iya, di situ salah. Iya, betul. Salahnya ucapannya Ibu sudah negatif. Ya, Jadi harus dihilangkan, mikirnya dihilangkan, ngomeni pendapatan sedikit tadi, itu kan komen Ibu. Iya, itu. Kan hanya sedikit pendapatannya, berarti tidak Syukur. Iya. Syukur, seberapapun yang Ibu peroleh itu disyukuri. Kadang kalau sudah sholat tobat ya, kalau pagi kan kayak saya kan hidup sendiri, mau apa kan bisa aja. Jadi di sini ya, engkau ini, ya Allah, aku wis berusaha sholat malam, tapi yo kok kadang aku yo. Itu akhirnya kan menyalahkan Allah. Ya, bahasa kasarnya berarti bukan, ya Allah, aku ki wis sholat, wis ngirit, wis prihatin, kok jenengan pulau sorong ini tuh ya Allah, nah, gitu kan? Ya kadang muncul Iya. Ya, itu muncul. Bahasa nyalahkan diri sendiri itu ujung-ujungnya nyalahkan Allah. Gitu. Maka harus selalu bersyukur, syukur sehingga egoisnya hilang.
Dengan egois yang ibu mementingkan diri sendiri tadi hilang, sifat 18 hilang, sedekah, maka pintu-pintu pertolongan Allah terbuka dari manapun datangnya. Iya. Ibu tidak usah bayangkan, oh nanti kok gini yo, engkau kok pedagang kayak nggak boleh. Iya. Yang penting ibu berbuat. Iya. Yakin pada Allah. Iya. Bisa ibu? Bisa. Harus bisa. Bisa. Harus itu. Saya harus bisa. Pokoknya kata-kata Pak Haji tadi, satu saja yang harus dibuang apa? Egois. Cakupannya luas. Luas. Iya, saya egois pada diri saya sendiri. Iya. Saya nggak pernah menyalahkan orang. Enggak. Misalnya saya kan nggak ngereken orang saya nggak ngereken. Itu boleh gak sama Allah? Enggak boleh juga. Iya, itu. Iya, Bapak Haji. Itu. Padahal kan hidup sendiri kan, ibaratkan kalau mau sholat apa saja kan bisa. Bu, biasanya kan tamu RD saya paksain suruh tahajud, baca Quran, senyum, mandi. Saya enggak Bu, enggak bahas itu. Saya bahas enggak boleh egois, itu doang. Ya, kalau soal sholat apa kan saya los bisa semua. Tapi kan saya nggak tanya ini Bu. Iya, makanya saya kan los waktu kan los toh Mas itu. Los Bapak Haji. Cuma egoisnya ya. Cuma iya itu. Saya egois pada diri saya sendiri. Jadi saya seolah-olah gini, menyalahkan diri saya sendiri. Itu. Itu. Kita menyalahkan Allah. Kan? Iya, menyalahkan Allah. Saya kan sudah sholat. Saya sudah tahajud. Iya. Saya sudah baca Quran. Kok masih begini? Coba. Allah murka nggak kira-kira? Soalnya kok saya kalau malam kan sudah pertama kan sholat taubat ya, taubat, terus tahajud baru baca, terus baru baca Al-Quran gitu. Jadi kan los toh, saya kan hidup sendiri kan los toh, mau apa saja kan bisa. Jadi cuma aku kadang yo nek pas lagi nganggur, ya Allah, apa belanja yo gak ada duit, mau apa kok duit gak enek gitu. Kan pemasukan kan nipis. Yang penting bisa beli beras, gimana gitu. Ya bisa beli beras. Gitu. Jadi kadang ya menyalahkan diri saya sendiri. Memang betul. Ya dibilang egois Bapak Haji ya memang betul. Kalau lain-lain itu saya kan los Bapak Haji. Kalau ingin hitungannya sholat apa kan los, waktunya kan saya itu panjang. Itu Bapak Haji. Jadi ya saya berusaha pasti bisa. Bisa. Pasti bisa. Bisa. Dan egois pasti bisa. Bisa. Legowo. Ibu jadi mesti banyak legowonya. Iya betul. Ibu kurang legowo sama kurang baca syukurnya aja. Iya betul. Kalau yang lain udah sempurna Bu. Iya saya kadang gini. Ya Allah aku. Tapi kalau ibu nggak privat kan nggak tahu kekurangan saya apa ya. Iya, betul. Kekurangan saya apa ya. Nah ini manfaatnya privat begini nih Bu. Betul. Kita bisa lihat. Bu, kekurangan saya. Sayang Bu, ini di depan mata loh 10 miliar Bu. Masa gara-gara egois aja bisa nggak cair 10 miliar. Ini kan karena kekeker. Tapi kalau nggak privat nggak bisa. Iya, kalau nggak privat nggak bisa. Makanya paksain privat, paksain privat, Betul, paksain. Harus maksa. Kapan itu kan saya mau ya 10 juta. Tapi uangnya kan semakin habis Bapak. Iya. Kan saya udah dapat uang toh dari desa. Ngurus uang dapat dari desa. Dapat 10.800.000. Uangnya tinggal sedikit. Ya tinggal sedikit Bapak Haji untuk makan. Jadi saya ya kayak gitu. Ngeluh sendiri, egois saya sendiri. Uang sudah habis, tambah habis. Aku pengen ini Bapak Haji ya, engko duitku entek. Ya duitku entek tambahan. Ini dari Gitu. India terbang. Tamu saya 2018, 2019. Datang ke sini, ijab. Alhamdulillah. Dari India dia terbang ke sini khusus nganterin ini. Ngasih hadiah saya. Sama ini teh tadi ya, teh. Sama jas. Teh, Taj Mahal. Saya tanya, apa yang bikin kamu kaya raya di India?
Saya sedekah subuh di RDAY nggak pernah putus. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Saya sedekah subuh dari 2019 sampai 2026 bulan April sampai hari ini sedekah saya nggak putus. Dari India. Gitu. Iya. Sedekah subuhnya nggak putus. Nah mau saya coba ibu paksain sedekah subuh jangan putus. Nih Iya, tehnya mereknya Taj Mahal. Nah maunya saya coba ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah subuhnya jangan bolong. Iya, Bapak Haji. Sedekah subuhnya jangan bolong. Iya. Nanti kalau ibu ada rezeki sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Sedekah 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 Jumat barokah jangan bolong. Itu Iya, Bapak Haji. sayang Bu. Iya. Padahal saya kan gini, saya puasa Senin Kemis ya sering. Pokoknya saya sehat, selalu saya itu sahur. Soalnya saya apa? Kalau aku nggak puasa, apa aku tambah lemes, Mas. Lemes soalnya kan susah makan. Saya susah makan. Kalau kadang makan apa yo nggak terasa enak, susah makan. Kadang yo mikir utang, mikir utang. Tadi mau makan susah Bapak Haji. Jadi susah makan. Kalau sudah minum kopi ya sudah. Ibu utangnya berapa totalnya? 165 saya baru bisa bayar kan 1 tahun. Jadi saya sudah ngendat 1 tahun lebih. Ya 1 tahun lebih. Jadi yang kapan dapat surat ketiga itu saya harusnya bayar 33 juta di BRI. Saya kan nggak bisa total. Ya nggak bisa total. Kan penghasilan sudah nipis, sudah tinggal sedikit-sedikit. Penghasilan paling ada orang satu bayar 5.000. Ada orang satu bayar 10.000 untuk makan Bapak Haji. Ya untuk makan. Untuk beli listrik, PDAM. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi sedih saya ya karena itu. Bu, ibu tinggal ngilangin keegoisan ibu terhadap diri ibu sendiri Iya, aja. diri saya sendiri. Nah, Iya, biar betul, Allahnya takjub. Nih Bu, saya kan suka ngomong, di RDAY banyak tikus, di RDAY banyak tikus, di RDAY banyak tikus. Beli nih, obat tikus, saya bilang gitu sama tamu saya. Ada yang nonton, saya dikirimin tuh. Obat tikus 1 karung. Kan berarti saya nggak minta sama dia kirimin ke saya. Berarti kan dia bikin saya takjub. Akhirnya saya bilang, catat nomor HP-nya, besok ajak privat khusus gratis. Ajak privat khusus gratis. Semuanya gratis dari saya. Besok undang dia. Gara-gara apa? Itu ngirimin obat tikus. Padahal saya nggak minta. Iya. Boro-boro saya ngemis sama dia. Kan saya nggak tahu nomor telepon tamu saya itu. Iya. Tahu-tahu dia ngirimin obat tikus buat Pak Haji. Makanya disimpan sama sapam, takutnya saya mabok tikus. Baru tadi dinaikin. Iya. Nah maksud saya, bisa gak ibu bikin takjub Allah biar Allah bikin takjub ibu? Ibu bikin takjub Allah biar Allah bikin takjub ibu. Pasti bisa Bapak. Nah Pasti gitu. bisa Bapak Haji. Buktinya dia bikin takjub saya bikin takjub tamu saya. Saya undang privat gratis. Iya. Semuanya gratis dari saya. Privat gratis. Karena dia nggak ngemis. Kebanyakan kan tamu RDAY pada ngemis, pada celamitan. Pak Haji, anak saya mau beli sepatu. Lah ngapain gue beli sepatu? Bukan anak gue, lu siapa gue gak kenal. Pak Haji, saya mau bayar listrik. Itu kok ngemis? Janganlah. Allah gak suka. Saya pun gak suka. Tapi kalau dia bikin takjub, pasti kita akan bikin takjub dia. Iya, Nah caranya apa? Nah ibu bisa dengan mandi pandan 9 lembar. Itu selalu Bapak Bisa Haji. senyum. Hilangin keegoisan ibu.
terhadap diri ibu sendiri. Iya. Nanti Allah takjub, bohong ibu nggak cair 10 miliar Bu. Bohong ibu nggak cair 10 Iya, miliar. saya egois. Ini yang orang India, tadi saya ajarin, dia langsung terbang dari India, besok hari Minggu dia terbang lagi ke India. Hanya privat doang tadi 10 juta. Iya, Saya takjub sama dia, luar biasa. iya. Nah ibu coba, Iya Bapak Haji. bisa? Bisa, Oke, ada lagi? bisa. Iya, ya udah gitu aja. Pokoknya saya Hilangin berusaha menghilangkan egois saya. keegoisan diri sendiri. Iya, keegoisan diri saya sendiri. Ya, Saya sama orang-orang kan hitungannya nggak ada urusan. ya, Soalnya kan untuk apa ngurusi orang? ya. Mau saya ya hidup cari sendiri untuk apa? Bu, tamu saya nih yang egois, punya rumah, rumahnya di sekolahin di Bang Penin karena kegoblokannya dia. Perempuan ini, kenapa goblok? Dia diiming-iming investasi sama temennya sekolah untuk investasi di sekolahin lah rumahnya di Bang Penin Oh, senilai 300 juta. Nah, dia terus nyicil. Nah, alhamdulillah dapat suami yang ketiga. Yang bayar cicilannya suami yang ketiga di Bang Penin. iya. Nah, saya bilang, kamu jangan minta mandiin suami kamu ya, nggak boleh. Nanti kamu pisah. Jadi gimana Pak Haji? Suami kamu harus kamu mandiin. Nah, sekarang tiap hari suaminya dimandiin. Gitu. Iya. Kok saya bisa sakit batu empet, sakit kista lever ya Pak Haji? Karena kamu egois. Oh ya, saya nggak egois Pak Haji. Nah, sekarang udah sembuh. Gitu. Sama suaminya kemarin dibeliin kerbau Saleko. Jadi suaminya kemari ngasih duit ke saya 1 miliar tunai. Saya potongin kerbau Saleko. Oh, Di dalam kebonya tuh ada baju dia, bajunya. di dalam perutnya. Perutnya kerbau Saleko. Dipotong ada bajunya dia warna kuning. Baju kesukaannya dia. Yang lihat anaknya. Anaknya bilang, ibu itu baju ibu. Ada kawatnya. Ada pakunya. Ada durinya. Kawat berduri di dalam perutnya kerbau Saleko. Kita potong. Makanya saya bilang kemarin sama suaminya, berani gak potong kerbau Saleko senilai 1 miliar? Berani, gue potongin. Nanti lo lihat di dalamnya ada bajunya bini lo. Masa mah ada baju? Iya, karena lo sayang sama bini lo. Lo lihat ya, kita potong. Dan benar ada baju Oh, gitu. ibunya, ada baju istrinya. Tapi yang lihat anaknya. Dicuci bersih sama supirnya. Gitu. Nah, ibu tidak separah tamu saya. Ibu udah mau cair 10 miliar, hanya cuman 1 doang. Tidak boleh egois sama diri sendiri. Iya Bapak Haji. Pokoknya saya urusan yang apa-apa itu saya kan nggak ngereken Bapak Haji. Enggak boleh. Aku nggak ngereken soalnya hitungannya wong makan nggak minta kok. Boleh. Minta dia. Jadi saya nggak ngurusi hitungannya tetangga kanan kiri yang enggak. Pokoknya saya nggak ingin dikasihani lah gitu. Biarkan saya bisa hidup sendiri kok. Gitu. Boleh. Bisa hidup sendiri. Pasti saya bisa. Harus bisa. Harus bisa. Dan pasti bisa. Ya pasti bisa. Makanya dengan kalau orang kok gak kulaan Mbak Sum, dorong. Saya bilang belum gitu. Bukan gak ngomong gak iso, belum pulaan. Ya belum pulaan. Bilang gitu. Kan sama tanya atau Bapak, di rumah saya kan pakaiannya kan tinggal sedikit. Tak ndeloki Mbak Sum ya delono liaten. Ada apa barangkali sampean mau, tak bilang itu. Jadi ya Jadi yang ibu jual tuh baju apa? ya seluruh pakaian. Laki perempuan? Ya laki-laki, ya perempuan, ya anak, ya dewasa. Pokoknya pakaian, seluruh pakaian. Kreditan. Dulu mulai sama kerja, sama jualan pakaian. Itu kan sudah tua kan nggak kerja toh. Jadi ya hanya. Kalau baju kreditan, kalau ibu belanjanya misalkan 50.000, ibu jualnya bisa berapa? Ya 50 paling enggak ya
Jadi Belonjonya modalnya 50, ibu bisa jual berapa kreditan tuh? yes, ya paling enggak ya 170. 170. Enggak sampai 160. 160. Itu Belanja 50, ibu jual 160. ya paling Dipotong berapa kali cicilan gitu? iya. 10 kali misalkan. Berarti 16.000, 16.000, 16.000 gitu. Ya kadang seikhlasnya Bapak. Aku kalau kredit kan nggak mau menarget. Seikhlasnya dia. Ibu beli 50, ibu Ya, jual 160. Berarti dia per bulan bayarnya 16.000. ya, Apa per hari 16.000? 1 minggu sekali Bapak. 1 minggu 16.000. Iya. 1 minggu 16.000. 1 minggu 16.000. Iya, paling 100 itu kulaan 100 jadi 160 lah Bapak Haji. Ya 160. Kalau 150 kurang gitu. Soalnya orang nyicil kan gladra Pak Haji. Apa? Gladra gini loh. Gelandang. Oh. Jadi nggak mau tahu. Belanja harganya 150, bayar kadang 5.000. Kadang ya 5.000. Itu pun kalau dia pas hatinya. Kalau enggak ya libur ya, paling begitu. Sekarepe dewek. Ya iya gitu. Itu. Saya kan enggak pernah bertengkar sama pelanggan. Aku Iya. enggak mau. Ini namanya debt collector super damai. Saya enggak mau. Iya, namanya debt collector super damai. Aku marah kok malah meluda aku. Berarti ibu enggak ikut pendidikan debt collector. Enggak sih sebenarnya. Harusnya ada pendidikannya, Bu. Enggak sih. Di Mega Mendung. Namanya Hotel Mega Mendung Cipayung, pendidikan debt collector. Pesertanya banyak, Bu, ribuan. Cara jitu nagih duit. Jadi orang yang duitnya duit kita di orang, cara nagihnya secara goib, secara halus. Kita bikin dia mati pelan-pelan. Ada, Bu, jurus-jurusnya. Ibu ikut aja. Saya udah nangis loh Bapak Haji. Apa? Utang wis pirang-pirang tahun loh ora gelem nyaur. Nek ditagihi bersih. Nah, ini bisa balik, Bu. Ini bisa balik ya. Sampai saat ini loh, anggrek saya datang bersembunyi. Ilmunya gini, Bu. Duit kita bisa balik lagi, Bu. Jadi saya sampai ya Allah. Duit kita bisa balik lagi, Bu. Kok nggak kasihan sama saya? Ala ibu ikut pendidikannya dulu di Hotel Mega Cipayung Puncak. Daftar dulu. Cara mengambil duit kita yang udah di orang bisa balik lagi 100%. Sekolahnya pendidikan debt collector. Cara mengambil uang kita di orang balik lagi. Nggak mau keras saya Pak. Nggak keras. Kan pakai ini pakai tangan. Iya. Pinjam nih. Pakai ki, Bu. Ki apa, Bu? Iya. Ya barang itu. Ya. Nanti ini diginiin, Bu. Tuh diginiin, Bu. Sampai turun, Bu. Tuh sampai turun. Kan ibu mulainya dari segini ya. Nih tuh. Sampai turun. Ntar duitnya balik lagi ke kita. 100%. Nah kalau saya kan hitungannya kalau saya kan sendiri ya Bapak. Maksudnya apa ya saya pegang kan hanya tangan aja loh. Iya. Hanya pegang tangan saja. Iya. Ibu mesti beli patung ini. Ini ada di online. Ini apa namanya? Harus pakai patung, harus pakai media dong. Iya, media. Gak boleh. Nih digosok. Di Surabaya sana. Duitnya ntar balik lagi, Bu. Duitnya balik lagi. Nih pakai manjur. Waduh, manjur. Boleh gak Pak Haji pakai pisang? Gak boleh. Meleneh kalau nganggo pisang. Oh harus. Pisang gak boleh pisang. Harus benda. Harus benda. Nih kalau pisang meleneng tuh. Menyong. Gak boleh. Mesti pakai benda. Iya. Daftar pelatihan dulu. Daftar pelatihan cara cepat narik uang kita yang diinvestasiin di orang kembali lagi 100%. Tunai.
kayak itu kadang wis gak tak pikir jengkel, ya sudahlah sampai kayak ya wis. Nggak dikasih ya sudah lah, tinggal aja. Tapi kan ibu perlu duit untuk hidup. Kalau dimarah ya malah menghilang ya Bapak Haji. Nanti kalau pakai itu enggak. Ya kalau itu saya ya belum. Nah, kalau pakai itu dia enggak. Malah dia balikin duitnya ke ibu. Bu, mau nyaur utang bu. Alhamdulillah, ini ilmu jitu. Di Indonesia belum ada bu, hanya ada di RDI aja. Cara nagih utang secara halus. Tanpa harus telepon, tanpa harus WhatsApp. Cukup kita gosok itu aja, duit balik lagi. Kalau zaman dulu namanya lampu Aladin. Lampu Aladin. Ya nih. Nih. Kalau zaman dulu lampu Aladin. Nih, pakai ini kan? Iya. Lampu Aladin. Iya. Nah, sekarang kita ganti yang lebih jitu lagi. Bukan lampu Aladin, tapi Petromak. Iya. Tapi kalau pakai tangan gini, tangan saja. Jangan. Pakai yang asli lah, Bang. Pakai yang asli lebih manjur, Bu. Kamu nggak ngurusin yang asli. Udah tua saya pengen hidup, menikmati hidup yang saya. Justru yang asli bisa hidup, kalau ini nggak bisa hidup. Enggak, saya sudah nggak kepingin nikah lagi. Enggak. Emang harus nikah? Orang mainan ginian kan nggak nikah, Bu. Orang mainan apa iki? Pinjam, nyeleh, sewa. Aku sisa hidup. Kok warnanya putih? Sendiri aja. Apa? Brand. Tuh Bu, buat buka tutup botol Bu. Jadi ini buat tutup botolnya, dibuka dulu botolnya, baru ini masukin ke dalam botol. Apa? Lampu merah itu dari manusia silver. Ini dapat dari manusia silver Bu. Manusia silver tak potong alat kelaminnya nih. Ini alat kelaminnya manusia silver. Tak potong, tak buka. Oh. Ononai ini. Singgowo Mbak Rina dari Yojo. Aduh. Halus. Dari stainless. Ya ada saja. Tutup botol Bu. Iya. Ibu bisa gak ngilangin keegoisan diri sendiri? Bisa Bapak Haji. Bisa ya? Bisa. Saya akan berusaha. Soalnya kalau hitung-hitungan, saya kan nggak ada yang ganggu lah istilahnya. Iya. Di rumah sendirian, jadi mau apa saja bisa. Saya udah belasan tahun, 15 tahunan sendiri. Iya. Jadi ibu paksain dihilangin keegoisan ibu ya. Secara pelan-pelan. Dan pasti bisa. Dan harus bisa. Ya. Pasti bisa dan harus bisa. Nggak boleh enggak. Ya. Sayang ibu sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ibu harus punya rumah, ibu harus punya duit banyak. Karena uang bisa buat sang tua, buat pegangan, mau kemana-kemana. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Praktekin ya. Terima kasih ya. Pokoknya sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Ibu tinggal numpang aja di RDAY. Sedekah subuhnya di RDAY. Tinggal ibu transfer, kirim bukti transfernya ke adminnya RDAY. Sedekah. Ya, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Potong sapi jangan bolong. Jangan bolong, jangan bolong. Oke? Sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkabul ya.